Itu sih. Iya, betul. Ya, mungkin kedepannya kita harapkan apa namanya pandemik ini bisa cepat berlalu sehingga pelaksanaan peradilan di negara kita bisa kembali seperti semula ya Bang ya. Iya, cuma kan kita nggak bisa nafikan kan, karena terus terang pandemik ini apa namanya? Kalau menurut saya sih kita nggak bisa menghilangkan. Kita harus segera berdamai, kita harus berteman gitu loh. Seperti penyakit-penyakit lainnya kan, ada Hmm. flu, ada TBC, ada apa namanya? Mungkin penyakit-penyakit lainnya yang memang ada sekarang gitu loh. Jadi nggak bisa hilang begitu saja. Yang terpenting adalah bagaimana caranya new normal ini atau kenormalan baru ini bisa ada di diri kita semuanya gitu lah. Karena nggak mungkin bisa hilang begitu saja pandemik ini gitu lah. Termasuk dalam persidangan. Saya sih meyakini masih sidang ini akan berlangsung persis kayak ini dalam beberapa bulan ke depan atau mungkin 1 tahun ke depan. Karena apa? Karena ya secapa saja yang kita lihat sangat-sangat protokol disiplinnya. Mereka sangat disiplin lah gitu lah. Tapi namanya virus, kalau dalam satu ruangan, yang kena satu kan nanti nyebar ke semuanya. Dan itu akan bikin klaster baru. Nanti kalau kita mau ngomong lagi, ini ada kebijakan dari Dinas Perhubungan DKI mau ada ganjil genap lagi nih di hari ini, hari pertama. Nah, Ya, kenapa DKI memutuskan itu? Kenapa tidak berkonsultasi dengan ahli-ahli kesehatan gitu lah? Karena kalau misalnya dilakukan itu otomatis akan memindahkan klaster yang tadinya orang pakai mobil pribadi tiba-tiba pakainya kereta atau pakai bus dan lain-lain. Ini kan mengkreat klaster-klaster baru lagi. Nah, itu ya. yang harus difikirkan oleh pemerintah. Jadi kebijakan juga tidak asal buat saja, tidak asal bikin saja, tapi harus melihat kondisi gitu. Mestinya WHO dilihat juga, RO kita berapa kan begitu. Kan syaratnya kan harus di bawah 1 kan. Jadi 1 orang yang terkena tidak menyebar ke sampai lebih dari 2. Ini kita berarti masih tinggi gitu lah. Jangan sampai kebijakan baru siapapun dari instansi, baik itu dinas apapun lah, perhubungan atau Pemkot atau Pemkab atau Pemprov, akhirnya menciptakan klaster-klaster baru lagi. Ya perlu berkoordinasi dengan jajaran terkait yang setara maupun yang satu level di atasnya Bang ya. Iya, harusnya itu. Jadi pengadilan udah oke kalau menurut saya. Meskipun terus terang ada yang kebobolan juga. Salah satu rutan di Jakarta udah kena itu kemarin 25 sampai 30 orang positif. Padahal rutan itu tidak boleh dikunjungi oleh tamu lain selain petugas-petugas. Jadi kuasa hukum pun tidak bisa masuk ke dalam rutan sekarang, apalagi keluarga gitu. Nah, kenapa bisa kemasukan ada yang kena lagi gitu. Ya kita Ya, harus mengaca juga siapa yang bisa keluar masuk di sebuah rutan kalau bukan petugasnya kan begitu. betul. Itu pertanyaan besar yang harus dijawab oleh instansi terkait ya Bang ya. Kita kan orang luar kan Betul. nggak kondisi di sana seperti apa. Kita menunggu keterbukaan dari instansi terkait agar hal ini bisa diantisipasi untuk masa yang akan datang. Betul, betul, saudaraku. Oke Bang Firman Chandra, terima kasih banget atas diskusinya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang di luar sana yang ikut bergabung di diskusi ini maupun instansi terkait yang menangani soal peradilan. Itu apa lembaga penegak hukum, instansi yang terkait di bidang hukum. Semoga bisa Iya. bermanfaat. Kita nggak bosan-bosannya mengucapkan terima kasih kepada Bang Firman Chandra atas sharingnya kali ini. Jangan kapok untuk sharing lagi dengan kita dalam acara Cafe Kode yang akan datang. Apa pesan terakhir dari Bang Firman untuk teman-teman di The Lovers dan instansi terkait dalam untuk sidang virtual ini, Bang? Silakan, Bang. Oke, terkait sidang virtual, saran saya ya pasti kalau memang mau lebih
elok lagi berarti dibuat VPN sih, Virtual Private Network, antar lembaga, baik itu kejaksaan, pengadilan, sama rutan, supaya hak asasi dari terdakwa juga terpenuhi. Karena bagaimanapun mereka di dalam itu menderita lah kalau menurut saya gitu, menunggu sebuah kepastian. Dan disitulah mereka ingin mengungkapkan sebenarnya. Kalau sekarang mereka kan akhirnya banyak menjawabnya ya atau tidak, mayoritas begitu. Dan kita sebagai kuasa hukum juga tidak bisa membuat pledoi atau nota pembelaan yang sangat komprehensif kalau jawabannya tidak komprehensif juga kan begitu. Jadi saran saya ke sana karena memang ya kita harus berdamailah dengan COVID-19 ini kan begitu, termasuk di dalam sebuah persidangan. Itu mungkin saran saya untuk pemerintah harus dibuat VPN gitu. Oke, terima kasih sekali Bang Firman untuk sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di acara Cafe Kode yang akan datang dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.